Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Jadi sekarang kita udah sampai di Museum Sumpah Pemuda yang bertempatan di Kramat Raya 106. Ayo ikuti kelanjutan kita. Awalnya rumah ini merupakan rumah milik Si Kong Lian yang merupakan pemilik bisnis penyewaan rumah indeks sejak 1920. Nah, saat itu pelajar Stovia atau pelajar-pelajar kedokteran yang berasal dari pribumi yang merantau ke sini itu berkos di rumahnya Si Kong Lian. Nah, di rumahnya Si Kong Lian ini juga mereka para pemuda-pemuda berkumpul di Kongres Pemuda 2. Di sini mereka melakukan rapat-rapat untuk melakukan Kongres Pemuda. Rumah indekos di Kramat nomor 106 yang merupakan rumah milik Si Kong Lian menjadi saksi sebuah peristiwa penting dalam perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Di tempat inilah kesadaran dan semangat persatuan sebagai sebuah bangsa diikrarkan dalam sebuah peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Ruang organisasi sebelum Sumpah Pemuda. Ruangan ini menampilkan proses munculnya organisasi-organisasi pemuda setelah berdirinya Budi Utomo. Di antaranya ada Jong Java, ada Jong Sumatera Nenbon, ada Jong Islam Metenbon, ada Pemuda Kaum Betawi, terus ada Perhimpunan Indonesia. Dipamerkan pula organisasi-organisasi pandal-pandal pemuda meliputi Jong Islam Metenbon, Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Perhimpunan Indonesia, PPPI, Hizbul Waton, dan Kepanduan. Di sini merupakan ruangan Kongres Pemuda 1 di mana terjadi dari tanggal 30 April sampai tanggal 2 Mei 1926. Kejadian ini diketuai oleh Muhammad Tabrani yang berasal dari Jong Java dan Sumarto. Lalu Kongres Pemuda 1 sendiri melakukan foto bersama di depan gedung Free James. Di sini ada undangan rapat Kongres Pemuda 2 yang terjadi dari tanggal 27 sampai 28 Oktober. Rapat tersebut mengalami 3 kali rapat. Yang pertama pada tanggal 27 Oktober tahun 1928 di malam minggu, tepatnya di gedung Kajongelingan, Bon. Rapat kedua terjadi pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 di hari Minggu, dan tepatnya di Java Bioskop Koningsplein North. Dan rapat ketiga terjadi pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 di malam Senin di Gedung Indonesia Clubhouse Kramat nomor 106, tepatnya di Museum Sumpah Pemuda. Ruangan ini adalah tempat teks Sumpah Pemuda dibacakan pada malam 28 Oktober 1928. Di sini digambarkan peristiwa Kongres Pemuda 2 yang didukung dengan kolektif relief undangan Kongres Pemuda 2, relief lagu Indonesia, dan relief keputusan Kongres Pemuda 2 serta diorama Kongres Pemuda 2. Setelah diadakannya Kongres Pemuda 2, maka beberapa tahun kemudian muncullah organisasi-organisasi kepemudaan yang lain yang juga berjuang untuk mempersatukan bangsa Indonesia, seperti misalnya Pengurus Kuartir Besar Kepanduan Bangsa Indonesia yang mereka membentuk suatu organisasi juga. Selain itu diadakannya juga Kongres Bahasa Indonesia di tanggal 25 Juni 1938 di Gedung Pertemuan Habib Projo Solo, dan juga Kongres Pemuda Perempuan atau Kongres Pemuda Perempuan di tanggal 22 Desember 1908 di pendirian cabang. Halo guys, kita udah sampai di Museum Kebangkitan Nasional. Di belakang kita nih ada denahnya nih, sejarah dari gedung Stovia. Nah, FYI, Stovia itu adalah para pelajar mahasiswa yang berasal dari pribumi yang mempelajari kedokteran. Oke, lanjut kita ke ruang pertama dulu ya. Ruang pengajar Stovia atau Lehrerkammer. Pengajar Stovia berjumlah 12 orang yang biasanya dibantu oleh asisten pengajar yang berasal dari lulusan pelajar Stovia terbaik. Setiap tahun pengajar Stovia mengalami perubahan karena ada yang mendapatkan hak cuti untuk pulang ke Belanda,
Pengajar Sofia akan menempati ruang pengajar pada saat menjelang kegiatan pembelajaran, saat istirahat sekolah, dan seusai kegiatan pembelajaran. Dan sekarang saya ada di ruang Direktur Stovia. Ruang Direktur Stovia merupakan ruangan yang terpisah dari ruangan pengajar karena harus menerima tamu-tamu dari pemerintah untuk membahas permasalahan-permasalahan terkait dengan pembelajaran di Stovia. Salah satu Direktur Stovia yang berperan membela R. Sutomo setelah Budi Utomo berdiri adalah Dr. H.F. Roll yang menjabat pada tahun 1901 sampai 1908. Pembelajaran di Stovia lebih menekankan praktek sehingga dibutuhkan media pembelajaran yang memudahkan simulasi dalam pembelajaran. Media pembelajaran ditempatkan dalam ruangan tersendiri yang akan diambil oleh para pengajar pada saat akan memasuki ruang pembelajaran. Masyarakat Nusantara telah mengenal pengobatan tradisional sejak lama. Pengetahuan tentang beragamnya penyakit pada masyarakat tradisional melahirkan berbagai profesi dukun sesuai dengan kemampuannya dalam menyembuhkan penyakit, misalnya dukun bayi, dukun urut, dukun sunat, dan lain sebagainya. Nah, masyarakat Nusantara itu juga mengenal tentang pengobatan tradisional yang bersifat herbal dengan menggunakan racikan tanaman-tanaman tertentu yang dipercaya dapat penyembuhan penyakit. Pengetahuan tentang khasiat dan cara pembuatan obat tradisional ini diturunkan langsung secara turun-temurun. Relief pada dinding Candi Borobudur merupakan salah satu bukti adanya pengobatan tradisional di waktu lampau. Salah satunya itu ada racikan obat herbal di Indonesia yang dikenal dengan nama jamu. Dan sekarang kami ada di ruang Sekolah Dokter Jawa. Pemerintah Hindia Belanda membuka Sekolah Dokter Jawa di Rumah Sakit Militer Westervrede. Tujuan pendirian sekolah ini adalah untuk mendapatkan tenaga medis Bumi Putra guna mengatasi wabah penyakit di Pulau Jawa. Pelajar sekolah ini awalnya hanya berasal dari Pulau Jawa karena mereka berada di daerah Jawa. Kemampuan anak-anak di Pulau Jawa dalam membaca, menulis, bahkan berhitung menjadi pertimbangan utama mereka diterima di sekolah ini. Ruang ketujuh adalah ruang Stovia. Pemerintah Hindia Belanda mendirikan School tot Opleiding van Inlandse Artsen Stovia sebagai pengganti Sekolah Dokter Jawa. Proses seleksi untuk menjadi pelajar Stovia dilakukan secara ketat, sehingga sekolah ini menjadi tempat berkumpulnya pelajar Bumi Putra yang cerdas. Mereka tidak hanya belajar ilmu kedokteran, tetapi ilmu budaya dan ilmu politik juga dipelajari. Hal ini yang menjadikan pelajar Stovia memiliki kepekaan dan kepedulian yang tinggi terhadap kondisi lingkungan sekitarnya. Ruang lulusan Stovia atau Stovia Alumni Hall. Lulusan Stovia memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Hindia Belanda. Kerja keras yang dilandasi rasa ikhlas menjadi etos kerja yang melekat dalam diri mereka, sehingga praktek pengobatan yang dilakukan tidak menetapkan tarif biaya dan tidak membebankan pasien. Para dokter lulusan Stovia ini bukan hanya berjasa bagi dunia kesehatan saja, tetapi juga sangat berpengaruh pada masa kebangkitan nasional. Dan kami sekarang ada di Ruang Memorial Budi Utomo. Ruang Memorial Budi Utomo merupakan ruangan yang menjadi saksi bisu dari peristiwa terbentuknya organisasi Budi Utomo yang terbentuk pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Berikut ini cerita Gunawan Mangunkusumo tentang peristiwa tersebut. Tepat pukul 9 pagi, semua sudah berkumpul. Pemuda Sutomo mulai bicara dan menjelaskan maksud dari peristiwa tersebut. Mulai bicara dan menjelaskan maksud dan tujuan pertemuan pagi itu. Beliau mengemukakan gagasan dan cita-citanya secara singkat, terang, dan jelas. Selesai Sutomo bicara, reaksi dari peserta hebat sekali. Semua tepuk tangan gegap gembita. Tanda setuju sepenuhnya. Gagasan Sutomo dan teman-teman berhasil. Didirikanlah saat itu juga Perkumpulan Budi Utomo, organisasi modern pertama dalam sejarah bangsa Indonesia dengan Ketua Sutomo. Ruang Asrama Stovia. Pada 1 Maret 1902, kegiatan pendidikan kedokteran pindah ke gedung School tot Opleiding voor Inlandse Artsen atau Stovia atau Sekolah Pendidikan Kedokteran Bumi Putra. Gedung Stovia dirancang untuk memenuhi semua kebutuhan para pelajar, sehingga dilengkapi dengan
dengan beragam fasilitas pendukung kegiatan pendidikan. Pelajar Stovia harus tinggal dalam asrama yang memiliki peraturan yang sangat ketat. Semua penghuni dituntut untuk hidup disiplin dan bertanggung jawab. Aktivitas para pelajar diawasi oleh pengawas asrama yang dipanggil supos, yang setiap malam keliling untuk memeriksa kondisi ruangan dan penghuninya. Kebijakan politik etis pemerintahan Hindia Belanda dalam bentuk irigasi, imigrasi, dan edukasi pada praktiknya diarahkan untuk mendatangkan keuntungan bagi pemerintah semata. Hanya kebijakan dalam bidang edukasi yang membawa dampak positif karena anak bumi putra diizinkan belajar di sekolah pemerintahan. Pendidikan masa penjajahan yang bercorak diskriminatif mendorong tokoh-tokoh pergerakan mendirikan lembaga pendidikan. Anak bumi putra yang berhasil menyelesaikan pendidikannya akan menjadi priayi baru, yaitu kelompok terdidik yang diangkat menjadi pegawai pemerintahan. Hai guys, kita udah di Museum Perubahan Naskah Proklamasi. Ya, selamat menyaksikan. Kali ini kami ada di ruang tamu di mana terjadi pertemuan antara Insinyur Soekarno dengan Laksamana Tadashi Maeda pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 setelah Bung Karno dan Bung Hatta diculik oleh para golongan pemuda, tepatnya di rumah Tadashi Maeda pada pukul 10 sepulang dari Rengas Dengklok. Ruang penyusunan proklamasi. Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo sedang menyusun naskah proklamasi. Nah, akhir dari penyusunan naskah proklamasi bisa dilihat di teks seperti ini, yaitu kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17805, Wakil-Wakil Bangsa Indonesia. Sekarang kita ada di ruang mengetik. Nah, teks proklamasi ini diketik oleh Sayuti Malik dan didampingi oleh BM Diah. Disinilah di piano terjadi proses penandatanganan proklamasi oleh Insinyur Soekarno sebagai tanda pengesahan naskah proklamasi yang akan dibacakan nanti di tanggal 17 Agustus 1945. Sekarang kita ada di ruang konfirmasi 1, di mana Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi di hadapan tokoh penting dan anggota PPKI atau Panitia Pelaksana Kemerdekaan